datang di video pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kedatangan penjajah bangsa barat ke Nusantara. Oke, kita akan mengetahui kapan bangsa barat mulai datang ke Indonesia dan siapa saja yang membawanya. Mungkin tujuannya tuh bisa biar kita tuh bisa memahami gitu bagaimana awal mula bangsa kita itu dijajah selama berabad-abad. Ini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat, secara on point. Semoga kalian semuanya bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan saya juga akan menjelaskan dampaknya bagi Indonesia. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Bangsa barat itu mulai datang ke Nusantara sekitar abad ke-15 dan di akhir abad ke-15 dan di awal abad ke-16. Ya, tujuan mereka adalah mencari rempah-rempah, guys, yang saat itu harganya sangat mahal di Eropa. Selain itu mereka juga memiliki 3 tujuan atau singkatnya tuh kayak gold, glory, dan prosper. Gold itu bisa juga mencari kayak kekayaan dan rempah-rempah. Glory itu mencari kejayaan di wilayah baru. Yang ketiga itu gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen. Makanya kita itu karena dijajah banyak bangsa ya, guys. Menurut aku tuh di Indonesia ini karena dijajah banyak bangsa itu sama pendatang-pendatang yang mau berdagang di Nusantara itu, makanya ada istiadat kita tuh kayak banyak lah, nggak sedikit gitu loh. Oke, di sini saya akan melanjutkan bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa barat pertama yang datang ke Nusantara. Mereka itu datang di Maluku pada tahun 1512, guys. Dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Tujuan mereka tuh kayak menguasai perdagangan perempah. Mereka membangun benteng juga di Maluku dan sempat menguasai perdagangan cengkeh serta pala. Namun akhirnya mereka kalah gitu oleh bangsa Belanda. Dan akhirnya bangsa Spanyol datang juga. Bangsa Spanyol itu tiba di wilayah Tidore atau Maluku Utara sekitar tahun 1521. Itu dibawakan oleh Ferdinand Magellan dan dilanjutkan oleh Sebastian del Cano. Itu mereka sama itu mencari rempah-rempah, namun karena adanya perjanjian Saragossa itu 1529 ya antara Portugis dan Spanyol, makanya Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan pergi kembali ke Filipina. Itu kita lanjutkan ke bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu datang ke Indonesia pada tahun 1596. Ekspedisi pertama itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten. Awalnya mereka datang gitu untuk berdagang doang, tapi kemudian mereka mulai menguasai wilayah, mereka mulai menjajah satu persatu wilayah Indonesia gitu. Nah, melalui perdagangan POC atau bisa disebut Prenix Ost Indies Company yang berdiri di tahun 1609. Belanda menjadi bangsa penjajah yang paling lama buat penjajah Indonesia, ya sekitar 350 tahun atau 3,5 abad ya. Ya lama banget, 3,5 abad mah. Lama banget, guys. Ya, kita lanjut ke bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Nusantara sekitar tahun 1600. Mereka membentuk perusahaan dagang bernama EIC atau East India Company. Inggris sempat berkuasa di beberapa daerah kayak seperti di Bengkulu dan Maluku. Namun akhirnya mereka kalah saing sama Belanda. Mereka kemudian mengusapkan kekuasaan koloninya di India. Ya, mereka tuh kalah gitu. Semuanya kayak kalah ya sama Belanda ini ya. Kalah terus mereka pindah ke India karena di India itu lebih besar. Rempah-rempahnya juga banyak kayak Indonesia. Malah mereka tuh lebih besar lagi karena wilayah mereka India itu
menurut aku ya, setahu aku itu lebih besar gitu dari Indonesia, lebih oke aja. Sungainya banyak, lautnya ada. Indonesia ini kan banyak dikelilingi laut-laut gitu guys. Oke, di sini tuh udah semua. Jadi menurut aku tuh semua yang ada di dalam ini tuh, bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia itu cuma buat cari rempah, karena mereka udah kebiasaan atau udah lama di Indonesia. Mereka jadinya pengen nguasain wilayah Indonesia, pengennya lebih gitu loh. Karena menurut aku, yang menurut saya itu kayak mereka itu nggak bisa bersyukur guys. Mereka udah dikasih rempah, udah apa ya, kayak berdagang di sini, berdagang di Indonesia, tapi kan mereka tuh malah nguncak pengen menjajah atau pengen mendapatkan wilayah untuk mereka sendiri gitu loh. Kayak misalnya di apa ya, di Maluku itu, bangsa Portugis itu, misalnya mereka nguasain wilayah buat ngambil cangkih dan pala ya. Karena pada tahun 1512 itu cangkih dan pala kayaknya harganya melonjak banget naik ya. Karena cangkih dan pala itu zaman dulu itu makanan kerajaan, itu dibuat apa ya, bumbu-bumbu apa ya, pokoknya bumbu-bumbuan lah ya, yang aku tahu ya, setahu aku pernah baca di suatu artikel atau TikTok gitu. Mereka tuh kayak ngejadiin ini cangkih dan pala tuh kayak makanan orang-orang kasta tinggi gitu guys. Setahu aku ya, aku pernah lihat di TikTok soalnya. Oke, di sini sebenarnya saya pengen menyimpulkan apa ya, menyimpulkan tuh kayak bangsa barat tuh datang bukan rempah dan kekuasaan aja. Yang pertama tuh karena Portugis tuh kan ada di Maluku tahun 1512-an, Spanyol 1521, Tidore, Belanda di 1596, Banten, Inggris 1600, tahun 1600 di Bengkulu. Kedatangan mereka tuh memberikan dampak besar bagi perjanjian bangsa Indonesia. Kita belajar dari masa lalu, ini agar kita bisa lebih menghargai perjuangan pahlawan kita ya. Karena mencintai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang itu karena pahlawan kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus belajar agar kita bisa memahami jati diri bangsa Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.